Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel untuk tugas kelompok mata kuliah statistik dosen pengampu Wulan Sutriyani MPD. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 terdiri 4 orang. Yang pertama ada Delby Hilma, NIM 504, ada Hani Rahma, NIM 506, ada Hanifah Wulandari, NIM 545, serta saya sendiri Hisam Nasid 561. Adapun rumusan masalah pada kali ini ada 3, yakni apa pengertian populasi dan sampel, kedua bagaimana cara dan contoh menentukan ukuran sampel, dan terakhir ketiga bagaimana teknik menarikan sampel yang nantinya akan kami jelaskan pada video next kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang populasi dan sampel. Populasi sendiri pengertiannya dalam statistik, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistik inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar populasi sebagai keseluruhan data baik nyata maupun imajiner, dan sampel sendiri sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi terhadap populasi di tempatnya berasal. Selanjutnya di sini ada pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dan sampel sendiri merupakan himpunan bagian dari populasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu menentukan ukuran sampel. Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama, ukuran populasi atau disebut dengan N besar. Yang kedua, ada titik taraf signifikansi atau A yang diinginkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal latihan yang non-probability sampling. Nah, contoh soalnya di sini adalah suatu penarikan contoh acak sederhana dari 100 meteran udara dalam suatu komunitas dipantau untuk menduga rata-rata konsumsi udara harian per rumah tangga selama musim kemarau rata-rata dan ragam lanjut diperoleh sebesar 12,5 dan S kuadratnya sama dengan 1252. Nah, jika kita berasumsi bahwa ada sebanyak 10.000 rumah tangga dalam masyarakat, dugalah U atau rata-rata konsumsi udara harian dan hitung terikat dari kesalahan pada penduga tersebut. Nah, di sini kita akan mencari rata-rata konsumsi udara harian dan dihitung terikat dari kesalahan para penduga tersebut. Rumus dari soal tersebut adalah S kuadrat per N kecil itu jumlah sampel, dan N besar itu jumlah populasi, min N per N besar. S kuadrat atau disebut dengan ragam lanjut yaitu 1252 dibagi 100 yaitu jumlah dari sampelnya dikalikan 10.000 yaitu jumlah dari populasi min 100 per 10.000. Nah, hasilnya ada 7,04. Saya akan menjelaskan tentang teknik menarikan sampel. Teknik menarikan sampel merupakan salah satu proses yang penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena dalam penarikan sampel dapat mengakibatkan ketidaksesuaian hasil dan penelitian dan kenyataannya. Nah, macam-macam teknik menarikan sampel ada 4, yaitu yang pertama sampel acak sederhana. Pengertiannya, pemilihan acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi. Yang kedua ada sampel stratifikasi. Sampel stratifikasi ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau karakteristik yang tidak homogen dan
ketiga ada sampel sistematik teknik. Sampel ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut atau teknik penarikan sampel yang mengambil setiap unsur atau populasi. Yang terakhir ada sampel kelompok. Sampel kelompok ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Di sini ada dua metode. Yang pertama probability sampling random dan probability sampling non random. Di sini saya akan memberikan contoh yang probability sampling random. Soalnya terdapat 300 siswa yang akan diambil 3 sampel dari mereka untuk diestimasi rata-rata berat badan mereka. Sebuah daftar dibuat dan diberi nomor 001 sampai 300 untuk masing-masing nama. Nah, pada tabel